Hai, bersama saya Syam di film dan ini dia alur cerita film The Last Airbender. Sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dengan cara klik tombol subscribe. Film The Last Airbender ini menceritakan tentang seorang anak kecil pengendali udara terakhir yang ada di bumi. Dia bernama Aang, yang ternyata dia adalah seorang avatar terakhir yang masih hidup. Bagaimana kisah filmnya? Mari kita tonton bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik yang bernama Katara dan Sokka. Mereka sedang berburu untuk persediaan makanan suku mereka yang semakin menipis. Saat mereka sedang mencari buruan, di perjalanan mereka menemukan sebuah jejak kaki hewan. Mereka lalu mengikuti jejak kaki tersebut. Akan tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Namun saat itu Katara secara tidak sengaja melihat sebuah cahaya yang ada di dalam es tempat mereka berjalan. Sokka lalu mencoba menghancurkan es tersebut menggunakan bumerangnya. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dari dalam es tersebut. Sang kakak Sokka sudah memperingatkan Katara untuk menjauhi bola es tersebut. Namun karena dia melihat ada seseorang di dalamnya, Katara pun mencoba untuk mendekati dan mencoba untuk menghancurkan es tersebut. Namun saat Katara mencoba memukul es tersebut, tiba-tiba Katara terpental akibat hempasan angin yang keluar dari dalam es tersebut. Dari dalam es tersebut tiba-tiba muncul sebuah cahaya putih. Hal tersebut ternyata disaksikan oleh seorang pangeran kerajaan api yang bernama Zuko. Melihat seorang anak yang tergeletak tak berdaya, Sokka dan Katara pun membawa anak itu beserta hewan peliharaannya menuju desa mereka. Anak itu bernama Aang, seorang pengendali udara yang kabur dari rumahnya setelah dirinya dikuasai oleh amarah. Dan dia berniat untuk kembali ke rumahnya karena merasa amarahnya sudah tidak ada. Tak berselang lama tiba-tiba kapal Nenggara Api datang, yang dipimpin oleh pangeran yang bernama Zuko. Kedatangan mereka ternyata untuk menangkap Aang. Pangeran Zuko pun langsung menangkap Aang dan membawanya bersama mereka ke dalam kapal. Sokka dan Katara hanya bisa terdiam karena tidak dapat membantu Aang. Di dalam kapal ada seseorang jenderal dari negara api yang bernama Iroh. Iroh ternyata merupakan paman dari Zuko yang selalu setia menemani Zuko kemanapun dia pergi. Di lain sisi, Sokka dan Katara ingin pergi menyelamatkan Aang. Mereka berdua pun meminta izin kepada kepala suku yang ada di sana. Dan ternyata kepala suku itu adalah nenek mereka. Neneknya pun memberikan izin kepada mereka, karena meyakini bahwa Aang merupakan seorang avatar. Dan mereka harus membantu Aang untuk menyelamatkan dunia. Di dalam kapal terlihat mereka sedang menguji apakah Aang adalah seorang avatar. Setelah melakukan beberapa tes, akhirnya mereka meyakini bahwa anak yang ada di depan mereka merupakan seorang avatar. Aang menyadari bahwa keselamatannya merasa terancam. Aang pun langsung memberikan perlawanan. Beruntung Sokka dan Katara berhasil menyusul Aang dengan membawa peliharaan terbangnya yang bernama Appa. Aang pun akhirnya berhasil diselamatkan dari ancaman negara api. Setelah kejadian itu, Katara dan Sokka berjanji kepada Aang kalau mereka akan selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Mereka pun mulai melakukan perjalanannya. Tujuan pertama mereka adalah kampung halaman Aang yang berada di kuil udara selatan. Sesampainya di sana, Aang tidak menemukan siapapun yang ada di sana. Dia hanya menemukan setumpuk tulang belulang, yang ternyata tulang tersebut adalah tulang teman-teman Aang yang dibantai sekitar 100 tahun yang lalu. Aang yang merasa bahwa dirinya hanya pergi beberapa hari pun tidak mempercayai hal tersebut. Sampai ketika dia melihat sebuah kalung milik gurunya yang masih tersimpul di tengkoraknya. Melihat hal itu, Aang pun langsung mengamuk dan memasuki alam roh. Di mana dia bertemu dengan seekor naga yang mengatakan bahwa Aang merupakan seorang avatar.
Katara pun mencoba untuk menyadarkan kembali Aang dan membantunya untuk tenang. Setelah dari sana, mereka pun memutuskan untuk pergi menuju desa elemen bumi. Sesampainya di sana, mereka dikagetkan oleh seorang anak pengendali bumi yang sedang dikejar oleh prajurit negara api. Yang ternyata wilayah tersebut telah dikuasai oleh negara api. Katara pun mencoba untuk menghalangi para prajurit tadi dengan mengalahkan mereka menggunakan elemen air. Akan tetapi yang terjadi, mereka malah ditangkap. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, mereka pun menyadari bahwa semua orang yang dikurung merupakan para pengendali. Sedangkan mereka yang bukan pengendali akan dibiarkan di luar dan menjalani kehidupan sebagai budak. Dengan jiwa avatarnya, Aang pun menyemangati para pengendali bumi untuk melawan prajurit api. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan prajurit negara api. Para penduduk pun memberikan sebuah gulungan elemen air sebagai tanda terima kasih atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah hari itu, mereka bertiga pun mulai menyusuri setiap kampung yang dihuni oleh pasukan negara api untuk membebaskan para penduduk dan membangun kembali semangat juang mereka untuk melawan para penjajah negara api. Kabar pemberontakan itu pun sampai pada seorang jenderal negara api yang bernama Zhao, yang mana dia langsung mengabarkan hal tersebut kepada Raja Ozai atau ayah dari Zuko terkait pemberontakan tersebut. Zhao juga memberitahu Ozai bahwa orang yang telah melakukan pemberontakan merupakan seorang pengendali udara yang terakhir, dan sudah bisa dipastikan bahwa orang itu adalah merupakan seorang avatar. Di sisi lain, Aang yang tidak bisa fokus dalam latihannya pun meminta izin kepada dua sahabatnya untuk mengunjungi sebuah kuil yang berada di utara. Aang berharap bahwa dia bisa bertemu dengan pengendali udara lainnya di sana. Karena tidak mendapatkan izin, Aang pun memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Sesampainya di kuil, Aang bertemu dengan seorang biksu yang langsung menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Aang langsung dibawa menuju kuil untuk menunjukkan ratusan monumen avatar sebelum dirinya. Aang yang melihat hal tersebut pun berterima kasih kepada biksu tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata Aang ditangkap oleh Komandan Zhao dan ditahan di dalam markas besarnya sebelum diserahkan kepada Ozai. Namun akhirnya Aang berhasil diselamatkan oleh orang tak dikenal yang menggunakan topeng. Dengan keadaan yang terdesak, manusia bertopeng pun memilih untuk menyandera Aang. Karena dia tahu bahwa Komandan Zhao membutuhkan sang avatar dalam keadaan hidup. Mereka berdua pun akhirnya bisa lolos dari serangan negara api. Ketika Aang mengetahui siapa sebenarnya orang yang telah menyelamatkannya, dia pun langsung terkejut. Ternyata yang menyelamatkannya adalah pangeran negara api, yaitu Zuko. Keesokan harinya, Zhao melaporkan kejadian tersebut dan beranggapan bahwa orang yang telah membawa kabur avatar adalah anak dari Ozai sendiri. Dengan petunjuk dari roh naga, Aang dan teman-temannya pun pergi ke utara untuk bertemu dengan suku air, yang nantinya akan mengajarkan Aang dan Katara untuk mengendalikan air. Saat mereka sudah sampai, mereka pun disambut baik oleh kepala suku, setelah mengetahui bahwa dia merupakan seorang avatar.
Walaupun mereka sangat menerima sang avatar, namun mereka juga menyadari bahwa negara api akan mencari avatar untuk menangkapnya. Oleh karena itu, mereka pun memperketat penjagaan di sana, sebagai bentuk pencegahan jika negara api tiba-tiba menyerang mereka. Kepala suku yang mempunyai ratu cantik mempercayakan keselamatan sang ratu kepada Saka, karena merasa bahwa mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Beberapa hari di sana, Aang berhasil menguasai beberapa teknik pengendalian air, meski teknik tersebut merupakan teknik pertahanan. Karena ternyata Aang masih belum bisa menguasai teknik menyerang, karena dia masih memiliki mental yang sangat lemah. Di negara api, Ozai memerintahkan Zhao untuk membunuh salah satu roh bulan yang terletak di daerah utara, yang mana di sana merupakan tempat keberadaan sang avatar saat ini. Hal tersebut bertujuan agar kekuatan pengendali air semakin melemah, dan juga untuk mengganggu proses latihan sang avatar. Mereka pun akhirnya pergi menuju utara untuk membunuh roh bulan. Kedekatan sang ratu dengan Saka pun semakin dalam, dan mereka berniat untuk pergi ke rumah Saka yang berada di selatan jika peperangan ini sudah berakhir. Di sana Saka membuat sebuah lelucon terkait rambut sang ratu yang berwarna putih, yang mana sang ratu pun menceritakan sejarah rambut putihnya. Sang ratu bercerita bahwa dulu dia dilahirkan dalam keadaan mati, sehingga orang tuanya berdoa siang dan malam kepada roh bulan, dan mencelupkan sang ratu ke dalam air suci, dan akhirnya doa mereka pun terkabul. Dan sang ratu pun bernafas untuk pertama kalinya. Namun meskipun begitu, rambut yang awalnya berwarna hitam kini berubah menjadi putih, sebagai pertanda bahwa dia hidup atas kehendak roh bulan. Tak berselang lama, semua orang pun menyadari bahwa kapal-kapal negara api telah sampai, dengan melihat abu yang menyebar dan menyelimuti mereka. Di sisi lain, Zuko yang masih hidup ternyata berada di sana juga, tanpa sepengetahuan dari Jenderal Zhao. Dengan bantuan dari Paman Iroh, dia pun pergi menuju suku air, sebelum pasukan lain mendahuluinya. Di tengah kepanikan itu, Aang meminta sang ratu untuk menemaninya pergi menuju air suci, agar dia bisa bertapa di sana dan meminta petunjuk dari alam roh. Karena tidak ada yang menyadari keberadaan Zuko di antara mereka, Sokka dan sang ratu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Katara yang bertugas untuk menjaga Aang. Namun siapa sangka, setelah kepergian Sokka, datanglah Pangeran Zuko untuk menculik sang avatar. Katara pun mencoba untuk melawan Zuko. Namun akhirnya Aang berhasil dibawa oleh Zuko dalam keadaan tidak sadar. Aang pun dibawa oleh Zuko untuk menghindari para prajurit dan peperangan yang sedang terjadi. Di alam roh, dia diperintahkan oleh sang naga untuk membuang semua penyesalan dan kesedihan yang masih menyelimuti hingga saat ini. Di mana hal itulah yang menahan kekuatan Aang sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara optimal. Aang pun akhirnya tersadar dan langsung memberikan perlawanan. Di luar juga sedang terjadi peperangan, di mana suku kecil yang indah kini hampir hancur setelah dipenuhi oleh orang-orang dari kerajaan api. Jenderal Zhao dan Iroh pun memutuskan untuk langsung pergi menuju air suci, tempat di mana roh bulan berada. Iroh meminta agar Zhao mengurungkan niatnya, karena jika dia membunuh sang roh bulan, maka keseimbangan dunia akan menjadi kacau. Tanpa memperdulikan hal itu, Zhao langsung membunuh roh bulan. Dan setelah kematian roh bulan, para pengendali api menjadi semakin kuat, sedangkan para pengendali air langsung kehilangan kekuatan mereka. Iroh yang sejatinya bukanlah orang jahat, tidak sengaja melihat tanda-tanda kehadiran roh bulan pada diri sang ratu.
sehingga dia meminta sang ratu untuk mengembalikan jiwanya kepada roh bulan. Setelah melakukan perpisahan dengan Saka, sang ratu pun menceburkan dirinya ke dalam air suci. Warna putih rambutnya mulai menghilang, bersamaan dengan esensi jiwanya yang kini telah berpindah pada roh bulan. Zuko yang melihat Jenderal Zhao sendirian pun berniat untuk membunuhnya. Namun hal itu langsung dihalangi oleh Paman Iro yang tidak ingin cucunya menjadi seorang pembunuh. Saat Zuko dan pamannya pergi, Zhao pun mati di tangan 4 orang pengendala air secara mengenaskan. Sementara Aang yang dipenuhi amarah pun berhasil mengalahkan musuh satu persatu tanpa membunuh mereka. Setelah sampai di depan tembok, Aang yang masih memiliki dendam terhadap orang-orang yang telah membantai sukunya, dia pun langsung berubah ke mode avatar dan mengusir mereka semua. Dengan kemenangan itu, semua orang pun bersujud di hadapan Aang termasuk Sokka dan Katara. Di akhir film, setelah mendengar kematian Jenderal Zhao, Raja Ozai pun menugaskan putrinya yang bernama Azula untuk memburu sang avatar sampai dia mati. Dan film pun selesai.